Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di kelas 1? Pak Yusuf harap dan Pak Yusuf doakan semoga kalian semua beserta seluruh keluarga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya Allah dan segala penyakit yang berbahaya. Oke. Pagi hari ini Pak Yusuf mau minta maaf, kita tidak bisa berjumpa via live class seperti minggu lalu karena kendala jaringan yang Pak Yusuf hadapi ya. Dari hari Kamis kemarin internet di rumah nggak tahu kenapa mati. Jadi hari ini Pak Yusuf hanya bisa bikinkan video tutorialnya. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Oke, langsung aja yuk kita buka dulu WordPad-nya. WORDPAD. Oke, sudah kita buka. Hari ini Pak Yusuf mau ngajarin tentang modifikasi huruf. Kalau minggu lalu Pak Yusuf sudah mengajarkan fungsi tombol shift pada keyboard ya. Fungsinya apa aja nak? Tombol shift? Iya, fungsinya ada dua ya. Yang pertama untuk merubah huruf menjadi huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua yaitu untuk memunculkan ikon yang berada di atas touch keyboard, angka ataupun simbol. Nah, hari ini tentang modifikasi huruf nih. Modifikasi huruf itu kalau kalian lihat ada semuanya di grup font ya. Ini semua untuk modifikasi huruf. Kalian bisa lihat ada yang seperti huruf B, ada yang seperti huruf I, ada yang seperti huruf U, ada yang ABC dicoret, ada yang X dengan angka 2 kecil di bawahnya, ada juga X dengan angka 2 kecil di bagian atas, ada yang untuk merubah warna tulisan, untuk memberikan highlight dan lain-lain. Nanti kita coba satu persatu. Yuk, pertama kita akan coba dulu yang huruf B ini. Yang B ini disebutnya adalah bold ya. Cara mengaktifkan sebuah ribbon adalah dengan mengkliknya satu kali. Nih ya, seperti ini. Contoh, Pak Yusuf akan mengaktifkan icon bold ini. Saat kita klik, maka dia akan berubah warnanya. Seperti itu ya. Nah, kalau mau menonaktifkannya bagaimana? Tinggal diklik lagi. Dia sampai hilang, baru dia berarti nonaktif. Nah, kita contohin ya. Bold. Fungsinya untuk menebalkan huruf ya atau teks. Jadi saat Pak Yusuf aktifkan seperti ini, maka tulisan ini menjadi tebal seperti itu. Kemudian berikutnya kita nonaktifkan dulu yang bold, baru kita yang italic atau yang seperti huruf ini I ini ya, namanya adalah italic, untuk memiringkan huruf atau teks. Jadi saat Pak Yusuf aktifkan, tulisan ini menjadi miring. Tuh ya, miring ya. Yang ini normal, yang ini miring. Karena kita menggunakan italic. Yang ketiga adalah underline. Underline. Untuk maaf, sudah aktif duluan. Pak Yusuf menaktifkan dulu. Ya. Underline untuk menggaris bawahi teks huruf atau teks ya, kayak tadi sudah kelihatan tuh. Saat Pak Yusuf aktifkan, tulisan ini menjadi memiliki garis bawah seperti itu. Ya, itu 3 fungsi utama yang biasa kita pakai. Ya, bold, italic, dan underline. Kalau yang bisa nggak Pak diaktifin 3-3-nya? Bisa banget. Jadi seperti ini.
tulisan ini tebal, miring, dan memiliki garis bawah. Kalau cuma 2 bisa, terserah kalian mau aktifkan yang mana, ya, seperti itu. Terus ada lagi yang namanya ini, ABC ini namanya strike through. Strike through. Nanti ini keterangannya boleh kalian catat atau mau di screenshot juga tidak apa-apa ya, untuk kalian menghafal atau belajar lagi. Strike through untuk untuk membuat tulisan seperti dicoret di bagian tengah hurufnya. Jadi efeknya seperti ini saat kita aktifkan, ya. Tulisan ini memiliki garis di tengah huruf atau teksnya, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Yang tadi Pak Yusuf bilang ada huruf X dan angka 2 kecil. Ini namanya subscribe, bukan subscribe ya. Kalau subscribe itu adanya di YouTube. Jadi seperti ini, subscribe. Membuat teks atau huruf menjadi kecil di bagian bawah huruf normal. Jadi seperti ini. Misalnya Pak Yusuf bikin simbol oksigen, ya. Simbol oksigen itu adalah O2. Jadi kita tulis dulu O dan angka 2-nya. O, baru kita klik subscribe-nya, baru kita masukkan angka 2. Seperti itu ya. Maka angka 2-nya menjadi kecil di bagian bawah huruf normalnya, seperti itu. Next, ada lagi di sebelahnya lawannya subscribe, yaitu superscript, bukan Superman. Superscript. Nah, kalau subscript tadi membuat huruf kecilnya berada di bawah huruf normal, sedangkan kalau superscript dia membuat huruf kecil yang posisinya ada di bagian atas huruf normal, membuat teks atau huruf menjadi kecil di bagian atas huruf normal. Seperti kalau dalam matematika itu ada pangkat-pangkat ya, seperti ini. Jadi misalnya Pak Yusuf mau bikin 4 pangkat 2. Jadi Pak Yusuf tulis dulu 4 dengan normal, baru Pak Yusuf aktifkan superscript-nya, stick. Nah, maka angka 2-nya lebih kecil dan berada di bagian atas huruf normalnya, seperti itu. Kemudian ada apa lagi Pak untuk modifikasi huruf? Kita lihat di sebelahnya lagi, ada text color, ya. Seperti namanya, berarti fungsinya untuk merubah teks. Jadi kecil lagi. Masih aktif ininya, maaf. Text color untuk merubah warna tulisan, seperti itu. Nah, jadi misalnya Pak Yusuf bosan dengan warna hitam, Pak Yusuf mau ganti tulisannya menjadi warna merah. Tinggal kita klik saja warna merah, maka tulisan ini menjadi warna merah. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada yang di sebelahnya lagi, itu adalah highlight color. Highlight color tuh seperti apa sih Pak? Nah, kalian pernah nggak sih disuruh untuk menandai teks yang ada di buku paket misalnya di sekolah oleh Bapak Ibu guru dengan menggunakan stabilo, ya. Jadi seperti kita menandai teks di buku dengan menggunakan stabilo. Jadi ada warna latarnya di tulisannya ya, seperti ini. Pak Yusuf kembalikan dulu ke warna hitam. Highlight color untuk memberikan warna latar
di belakang teks atau huruf. Ya, jadi seperti ini. Pak Yusuf mau milih dulu nih warna apa ya? Coba pakai warna biru ini deh. Nah, tuh tulisan ini memiliki warna latar biru. Seperti itu. Oke. Next, apalagi? Pak Yusuf. Nah, kalau kamu naik ke atas, ini ada font family, tapi di aplikasi menulis seperti Microsoft Word atau Office lainnya, dia berubah nama menjadi font style, ya, atau jenis huruf. Sama saja fungsinya. Kalau kita klik tanda panah bagian kecil ini, maka akan muncul semua jenis tulisan yang ada di komputer kita. Kita bisa rubah sesuka hati kita mau menggunakan tulisan yang mana. Misalnya Pak Yusuf ganti tulisan normal Pak Yusuf menjadi ini, seperti tulisan sambung ya. Coba kita tulisan, masih aktif highlightnya. Pak Yusuf matikan dulu. Oke, tulisan ini memiliki jenis tulisan sambung, misal seperti itu ya. Kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, kalau yang sebelahnya ini adalah font size atau ukuran huruf. Kalau kita klik, maka akan keluar angka dari 8 sampai 72. Semakin kecil angkanya, semakin kecil tulisan yang akan tampil. Sedangkan semakin besar angkanya, tulisannya akan semakin besar ya. Paham ya? Oke, kalau paham, nanti misalnya ada yang kurang paham, boleh diulang-ulang kembali video ini agar kalian semakin paham ya. Oke, kalau sudah paham semua, Pak Yusuf mau ngasih tugas boleh ya. Oke, tugasnya gampang kok seperti biasa ya. Ini Pak Yusuf hapus dulu. Oke, Pak Yusuf hapus. Pak Yusuf gedein lagi. Tugas untuk kalian ya. Hari ini tugasnya Pak Yusuf mau ngasih 3 tugas menggunakan seperti ini ya. 1. Membuat daftar rukun Islam menggunakan bold ya. Jadi nanti rukun Islamnya menggunakan bold atau yang untuk menebalkan huruf ya. Yang kedua, membuat daftar rukun iman menggunakan italik. 3. Membuat daftar Pancasila menggunakan underline. Seperti itu. Contoh ya, Pak Yusuf contohin. Nah, tugas pertama adalah membuat rukun Islam menggunakan bold. Ingat ya, rukun Islam itu yang 5. Jangan sampai kebalik dengan rukun iman yang ada 6. Oke, membuat rukun Islam menggunakan bold, maka kita aktifkan saja boldnya. Seperti ini. Rukun Islam. Ya, kalian bikin listnya dari 1. Syahadat. 2. Sholat. 3, 4, 5 ya. Kalian buat seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah membuat daftar rukun iman menggunakan italik. Nah, boldnya kita nonaktifkan, kita ganti ke italik. Rukun iman. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3, 4, 5, dan 6 sampai 6. Oke, berikutnya membuat daftar Pancasila menggunakan underline. Ya, italika kita nonaktifkan, kita aktifkan yang underline. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, 4, dan 5. Selesai. Nanti kalau sudah selesai, silahkan di-save ya. Pak Yusuf harap tidak lupa cara menyimpannya. Baru file hasil save-annya kalian berikan nama ya, LDLTIK 1 spasi nama kalian. Jadi contohnya seperti ini, LDLTIK 1 Rahmat Yusuf, seperti itu ya. Nanti filenya kalian upload ke link yang Pak Yusuf share di grup kelas. Oke, demikian yang bisa Pak Yusuf sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya Pak Yusuf minta maaf. Pak Yusuf ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini, dan Pak Yusuf ucapkan terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah membantu mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah pagi hari ini. Pesan Pak Yusuf, selalu jaga kesehatan kalian, rajin-rajin cuci tangan, dan sempatkan diri untuk olahraga di pagi hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.